Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawa dan JN, channel YouTube, channel Sirah Nabawiyah, Kisah Rasulullah SAW. Semoga semuanya, saudara-saudaraku dimanapun berada, selalu dalam lindungan, kasih sayang dan rahmat Allah SWT untuk menjaga kesehatan. Semuanya dalam COVID-19 ini perlu adanya prokes dari yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita mulai untuk bab yang ke-45. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan. Terima kasih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah bab 44 Rasulullah ditinggal oleh dua orang yang amat dicintai dan disayangi, maka di bab 45 ini yang namanya Abu Jahal tindakannya sangat bengis sekali. Karena sepeninggal Abu Thalib, Abu Jahal terpilih sebagai ketua Bani Hashim. Segera setelah ia terpilih, Abu Lahab menyatakan melepaskan perlindungan kepada baginda Rasulullah SAW, maupun diumumkan secara terbuka di Ka'bah dan di pasar Ukhas. Ini adalah tindakan yang amat kejam, sampai Rasulullah sempat meminta perlindungan dari keluarga selain Bani Hashim. Baru Bani Hashim adalah satu di antara sekian banyak kabilah. Pemimpin sebuah kabilah adalah dipilih karena bijak, karena berani, dan karena tegas, dan pemimpin kabilah menduduki kedudukan terhormat. Dan pemimpin kabilah biasanya dipilih setelah usianya mencapai 40 tahun. Dalam pertimbangan pertempuran kaum muda berjuang di garis depan, melindungi pemimpin kabilah dan sesepuh di garis belakang. Jadi begitu, setelah dalam pertempuran itu yang muda di garis depan, yang tua di belakang. Cara Rasulullah berdakwah itu ada 6, dibacakan ya. Ada 6 cara yang dilakukan Rasulullah SAW untuk berdakwah. 1. Mengumpulkan orang. 2. Mendatangi tempat-tempat pertemuan dan keramaian. 3. Mendatangi kota-kota lain. 4. Menugasi setiap muslim untuk berdakwah. 5. Menugasi muslim pilihan untuk mengajar. 6. Mengirimkan surat dan utusan kepada para raja dan pemimpin. Taif, kota Taif itu kota dekat dengan Makkah lah, 100 km jaraknya, yaitu Rasulullah berdakwah ke kota Taif pada tahun 10 kenabiannya yang terakhir, yaitu akhir Mei 619. Taif terletak 100 km sebelah tenggara Mekah. Taif adalah kota yang merupakan pegunungan dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Taif adalah kota dagang dengan hasil bumi dan perkebunan buah seperti anggur. Rasulullah SAW mencoba mengalihkan dakwahnya langsung keluar kota Mekah, yaitu bersama Zaid bin Harithah. Rasulullah dan Zaid bin Harithah pergi ke kota Taif. Setelah tiba di kota itu, Rasulullah menemui 3 orang pembesar kota, dan kota Taif tadi ditemui oleh Rasul dan 3 pembesar kota Taif, dan menawarkan Islam kepada mereka. Namun apa tanggapan 3 pembesar tadi? Menolak dengan mengejek. Bahkan akan kusobek-sobek selubung Ka'bah untuk membuktikan bahwa demikian tidak percayanya aku kepadamu. 3 pemimpin tadi, 3 pembesar kota Taif itu seperti itu.
Ujar seorangnya lagi dengan mendengar temannya berujar seperti itu, yang dua tersenyum-senyum seperti mengejek sambil berkata, apakah Tuhan tidak mendapatkan orang yang lebih baik daripada kamu? Sangat mengejek ya. Kalau engkau seorang nabi, pastilah engkau terlalu mulia untuk menjadi teman bicaraku. Kalau bukan, maka engkau terlalu rendah untuk aku layani. Itulah sombongnya 3 pembesar kota Taif tadi. Rasulullah SAW meminta kepada 3 pembesar tadi untuk tidak membocorkan pertemuannya ini kepada penduduk kota Taif, yaitu pembesar kota Taif, 3 pembesar tadi bernama Mas'ud, Abdul Yalail, dan Habib. Nah, namun bagaimana tanggapan beliau? Ketiga pembesar itu tidak mengabulkan permintaan Rasul untuk tidak mengadakan pertemuan yang tadi kepada masyarakat Taif. Mereka malah menghasut agar para pemuda untuk mengolok-olok Rasulullah. Mereka keluar dan berteriak-teriak kepada orang banyak untuk mengusir Rasulullah dengan cara melempari batu. Wah, pokoknya caranya amat sangat kejam. Taif, wahai penduduk Taif, lihat orang ini, ia mencoba mengganti para berhala kita dengan satu Tuhan yang tidak bisa dilihat, kata pembesar itu. Para pemuda mulai datang bergerombol dengan wajah memerah karena marah. Orang itu rupanya berniat untuk menipu dan membodohi kalian semua. Apa yang akan kalian perbuat, kata pembesar Taif tadi? Usir dia. Jangan cuma diusir, tapi lempar dia dengan batu agar jerah dan tidak berani kembali ke kota Taif. Karena dia sudah membawa ajaran kegilaan yang tidak sesuai dengan agama kita, katanya dia seperti itu. Maka kemudian mulailah para pemuda-pemuda melempari Rasulullah dengan batu. Melihat hal itu, orang-orang kaya tidak mau ketinggalan. Mereka menyuruh budak-budaknya untuk keluar dan melempari batu pada Rasulullah. Hei, apalagi yang kau tunggu? Ambil batu dan lempari dia agar dia tidak kembali lagi ke sini. Sekarang saatnya kalian untuk bersenang-senang, untuk menyiksa orang yang membawa ajaran yang gila, yang pokoknya dia itu sangat mengejek sekali kepada baginda Rasulullah. Akhirnya Rasulullah dan Zaid lari di sepanjang jalan keluar kota Taif. Mereka diikuti dengan hujan batu, disertai gemuruh caci maki dan cemoohan gerombolan pemuda dan para budak tadi. Batu-batu terbang berbunyi debak debuk menghantam seluruh badan Rasulullah dan Zaid. Walaupun Zaid itu sudah menutupi badan Rasul, tetap kena karena berbagai dari arah manapun yang dilemparkan. Akhirnya darah suci Rasulullah berceceran di sepanjang jalan. Doa Rasulullah setelah jauh keluar dari kota Taif, gerombolan orang yang mengejar Rasulullah pun membubarkan diri dengan senyum puas dan mengejek. Saat itu Rasulullah bertemu dengan seorang wanita, seorang istri pembesar Taif, yaitu dari Bani Jum'ah yang sedang lewat. Perempuan itu memandang Rasulullah dengan penuh kasih, dengan penuh kasihan lah intinya seperti itu. Namun juga heran, lihatlah apa yang ditimpakan kepada kami oleh rakyat suamimu, sabda Rasulullah seperti itu. Mendengar orang Taif lah yang menganiaya beliau, perempuan itu berlalu dengan perasaan takut yang jika diketahui oleh suami dan masyarakat, karena dia menunjukkan belas kasihan kepada baginda Rasulullah. Untuk melepas lelah dan
membasuh luka, Rasulullah dan Zaid berlindung di sebuah kebun anggur, yaitu miliknya Utbah dan Soibah. Kedua itu anak dari Robi'ah, seorang pembesar Quraisy. Saat itu keluarga Robi'ah memperhatikan Rasulullah dari jauh, tetapi mereka tidak berbuat apapun. Setelah napas kembali normal, Rasulullah mengangkat kepala, mengangkat tangannya ke langit. Beliau memanjatkan doa yang amat mengharukan. Allahumma ya Allah, kepadamu juga aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kemampuanku, serta kehinaanku di hadapan manusia. Oh Tuhanku Maha Pengasih, Maha Penyayang, Engkaulah pelindungku. Kepada siapa hendak Engkau serahkan aku? Kepada orang jauh yang berwajah muram, kepadaku, atau kepada musuh yang akan menguasai diriku, asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Aku tidak peduli, karena sungguh luas kenikmatan yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepadamu, kepada nur wajah-Mu yang menyinari kegelapan dunia dan akhirat. Janganlah kemurkaan-Mu menimpa aku. Kepadamu-lah aku menghamba sampai Engkau puas, ya Allah, sesuai kehendak-Mu. Tiada yang lebih kuat dan kuasa daripada-Mu. Amin. Di kebun anggur itu ada tadi ya Utbah dan Soibah, anak Robi'ah yang mempunyai kebun anggur tadi, melihat penderitaan yang begitu buruk dialami Rasulullah. Utbah dan Soibah merasa iba. Mereka menyuruh seorang budaknya untuk memberikan buah anggur kepada Rasulullah dan Zaid. Rasulullah menjulurkan tangannya untuk menerima anggur pemberian dari budak yang disuruh oleh Utbah dan Soibah. Dengan akan memakan, Rasulullah mengucapkan Bismillah. Budak itu terkejut, keheranan mendengar ucapan itu. Kata-kata itu tidak pernah diucapkan oleh penduduk Taif ini. Ujarnya, kemudian Rasulullah bertanya kepada sang budak tadi, siapa namamu, negeri mana asalmu, serta apa agamamu? Nama saya adalah Adas, agamaku Nasrani, asalku dari Niniveh di Mesopotamia. Rasulullah kemudian berkata lagi, dari negeri baik-baik, Yunus bin Matta. Dengan rasa heran yang lebih besar daripada sebelumnya, Adas bertanya, dari mana Tuan tahu nama Yunus bin Matta? Dia adalah saudaraku, jawab Rasulullah. Dia seorang nabi dan aku pun juga seorang nabi. Mendengar itu, hati Adas dipenuhi rasa haru yang menyengat. Tanpa berkata apa-apa, Adas langsung mencium kepala, tangan, dan kaki Rasulullah. Utbah dan Soibah memperhatikan dari jauh hal itu dengan heran. Lihat, dia merusak budakmu, kata Soibah. Ketika Adas kembali, mereka bertanya dengan marah, mengapa pula kamu mencium kepala, tangan, dan kaki orang itu? Itulah laki-laki yang paling baik di negeri ini, jawab Adas. Ia mengatakan sesuatu yang hanya diketahui oleh para nabi. Utbah dan Soibah saling pandang sebelum berkata dengan keras, Adas, jangan sampai orang itu memalingkan engkau dari agamamu, karena agamamu lebih baik dari agamanya. Saat itu Jibril dan malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Rasulullah, bagaimana kota Taif ini kita hancurkan.
menawarkan itu kepada Rasulullah. Namun baginda Rasulullah menolak. Beliau bahkan mendoakan kebaikan bagi penduduk Taif. Itulah keteladanan Rasulullah yang bisa kita petik. Walaupun disakiti amat sangat, dilukai tubuhnya, disakiti hatinya dengan cemoohan, cacian, namun beliau tetap sabar, tidak mau membalas dan mendoakan dengan baik. Maka dari itu kita sebagai umat Rasulullah harus bisa bersabar apabila kita disakiti. Doakanlah yang menyakiti tadi dengan doa-doa yang baik. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini, bab yang ke-45. Semoga semuanya bermanfaat untuk kisah Rasulullah. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan salah, mohon bisa dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.